Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo saderenge kita lanjutakan ngaji kita makalah yang ke-21. Kita awalin baca Al-Quran suratul Fatihah sekali lagi dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, dimudahkan semua kesulitan kita fi dunya hatta akhirah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidhana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul hadiyatu wal ishruna. Itu ada huruf wawune hilang. Maqalah yang ke-21. Al-hadiyatu wal ishruna. 21. Wakhtara ba'dul hukama'i. Sebagian dari ulama ahli hikmah, ulama tasawuf telah memilih arba'a kalimatin, 4 kalimat min arba'i kutubin, dari 4 kitab. Sebagian ulama tasawuf, ulama ahli hikmah itu telah memilih 4 kalimat, 4 pesan. Yang 4 pesan itu diambil, dikutip dari beberapa kitab Allah, yaitu kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Hadihi hiya minat Taurati. Yang pertama ini adalah pesan atau yang dikutip ulama dari kitab Taurat. Beliau mengutip kalimat ini, man radiya bima a'tahullahu ta'ala istaroha fid dunya wal akhirah. Man radiya, barang siapa yang ridho, siapa saja orang yang ridho, bima a'tahullahu ta'ala, dengan pemberian Allah, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, istaroha fid dunya wal akhirah, maka ia akan tenang, hidupnya tenang, istirahat itu. Jadi dia akan merasa tenang dunia dan akhiratnya. Orang kalau ridho, neriman, nah, kalau dalam istilah kita qanaah, dalam istilah Islamnya qanaah. Siapa yang memiliki sifat neriman itu, maka dia hatinya ini tenang, rileks. Apa saja dihadapi dengan santai. Istiroha itu istirahat. Maka ada ungkapan orang yang tenang itu ini kita perlu refreshing. Wah,
Kita ini kurang piknik lah. Jadi kurang refreshing. Tapi ada orang yang karena dianggap setiap kali ya kita sholat itu sudah refreshing. Kita ibadah ini sudah tenang. Gak pernah susah jadi. Sehingga kalau ada orang yang kita harus refreshing lah. Yang perlu refreshing itu hanya orang-orang yang bingung lah. Akhirnya ya gak tahu rekreasi kan. Karena merasa hidupnya itu ya enjoy saja. Dengan dia setiap hari sujud kepada Allah itu sudah refreshing terindah. Tapi nyatanya gak masuk. Karena gak tahu rekreasi. Jadi siapa yang ridho, ikhlas, bahasa neriman, dikai didik ya neriman, kayak akeh tambah syukur. Ini akan hidupnya itu relax, enjoy. Wa minal injili, dan dari kitab Injil itu beliau mengambil pesan ini, man hadama asyahawati, man hadama, siapa yang bisa menghancurkan atau menundukkan asyahawati, syahwat-syahwatnya, nafsu syahwatnya. Siapa orang yang bisa menundukkan, menaklukkan nafsu syahwatnya, azza fid dunya wal akhirah, maka dia akan menjadi orang yang mulia dunia dan akhiratnya. Orang hina dunia akhiratnya karena dikendalikan hawa nafsunya. Dia yang ditundukkan hawa nafsunya. Sering kita dengar istilah kalimat mau ngumbar hawa nafsu. Dilos hawa nafsunya, tidak ditaklukkan. Sehingga melanggar aturan-aturan Allah. Nah, orang yang bisa mengendalikan dirinya, nafsunya, bisa mengikuti aturan Gusti Allah ini, kemudian itulah orang yang akan meraih izzat dunya wal akhirah, kemuliaan dunia dan akhiratnya. Wa minaz zaburi, dan dari kitab Zabur. Wa minaz zaburi, dan dari kitab Zabur. Kitab Zabur ini yang diturunkan teng Gusti Allah kepada Nabi sinten? Nabi Daud alaihissalam. Man tafarroda anin nasi. Man tafarroda, barang siapa yang menyendiri, memisahkan diri, anin nasi, dari manusia, dari kebanyakan orang, dari keramaian, orang-orang banyak ini. Naja fid dunya wal akhirah, naja maka dia akan selamat fid dunya wal akhirah, dunia dan akhiratnya. Jadi ajaran ini ajaran untuk uzlah, untuk nyepi. Jadi ada orang-orang yang ingin selamat itu karena kalau berbaur dengan banyak orang itu hatinya jadi was-was, hatinya selalu bertentangan. Maka dia menyelamatkan diri itu dengan cara uzlah. Jadi itu ada ajarannya juga, uzlah itu berkholwat. Tapi dalam berbaur dengan banyak orang pun itu juga ada ajarannya. Maka bisa kita milih, kalau misalnya bergaul dengan banyak orang bisa selamat ya lebih baik. Karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Nah, kalau menyendiri, nyepi kan nggak bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Tapi kalau misalnya keberadaannya di tengah-tengah masyarakat gak membawa manfaat, katut koncone sih gak bener,
ya menyendiri mungkin lebih baik. Termasuk wali Allah, ada namanya wali besar, seorang wali besar yang sudah ada zaman Rasulullah, zaman Nabi. Beliau ini disebut sahabat karena hidup pada masa Nabi, tapi nggak masuk kelompok sahabat karena nggak pernah ketemu. Jadi kan definisi sahabat itu kan orang yang hidup pada masa Rasulullah dan pernah ketemu. Dia masuk Islam, dia yakin kepada Rasulullah dan ya ketemu Rasulullah, itu namanya sahabat. Walaupun kecil, walaupun anak kecil. Ibnu Umar anaknya Umar ya masih remaja kecil. Ibnu Abbas anaknya Abbas. Abdullah bin Mas'ud anaknya Mas'ud. Ya itu sahabat-sahabat remaja kecil. Tapi disebut sahabat karena ketemu Nabi, dia beriman, itu sahabat namanya. Kalau muridnya sahabat namanya tabi'in. Orang yang hidup pada masa sahabat, dia mukmin. Kemudian muridnya tabi'in namanya tabi'in. Muridnya lagi namanya tabi'in. Nah, generasi berikutnya ada yang menyebut ini ulama salaf. Ada lagi yang mengelompokkan masih keempat ini juga masalahnya tabi'in. Baru ulama salaf. Nah, Uwais Al-Qarni ini namanya. Beliau ini gak pernah ketemu Nabi. Tapi oleh Nabi sudah disebut. Tuh, jadi Nabi sudah kenal beliau. Itu orang dari Yaman kalau tidak salah. Nah ini orang yang gak pernah ketemu Nabi, hidup pada masa Nabi tapi oleh Nabi sudah disebut. Nanti beliau pernah berpesan kepada Sayyidina Umar, cari orang yang datang dari Qarn. Qarn itu nama tempat, maka disebut Uwais Al-Qarni. Cari, kalau ketemu dia kamu minta doa kepadanya. Kenapa? Karena doa dia itu pasti diijabah oleh Allah lah. Berarti ini kan doa walinya Allah. Sampai dicari zamannya Khalifah Umar itu, setiap musim haji dicari. Ada orang dari daerah Qarn. Cari akhirnya ketemu. Lah ini beliau ini hidupnya menyendiri. Gak pernah ketemu orang. Gak pernah kumpul, bahkan dikisahkan gak pernah sholat Jumat. Karena tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai sholat jamaah Jumat di masjid itu. Jadi saking hidupnya ini miskin. Tapi bukan miskin hatinya. Karena dia kalau misalnya ada makanan yang lebih dari yang dimakan hari itu aja sudah gelisah, dia harus sibuk untuk mencari diberikan siapa itu. Ada orang yang seperti itu. Jadi dia menyendiri, maka dia wali tapi tidak bisa diikuti secara syariat tadi. Dia wali kekasih Allah tapi tidak bisa diikuti secara syariat karena ya itu tadi. Dia untuk sholat jamaah itu gak punya pakaian yang layak untuk kumpul orang. Nah, nanti daripada kalau kumpul dirasani wong atau was-was ya kalau ketemu orang. Lah itu pernah ada seorang tabi'in, berarti muridnya sahabat, ya dia wali juga. Dia mencari, namanya Uwais Al-Qarni, dicari ke daerahnya, dia cari berhari-hari. Akhirnya ketemu Uwais Al-Qarni yang orang ini ciri-cirinya seperti ini. Ketemu disapa, namanya Harum. Anta Harum, setelah salam itu sampean Harum. Ya, loh, jenengan kok tahu? Iya. Ta'rifu ruhi ruhaka, ruhku itu tahu ruhmu, jadi gitu.
Karena ruh itu ada kelompoknya masing-masing, ada grupnya. Jadi grupnya para wali itu ada. Karena ini wali besar ya ketuanya para wali lah. Jadi tahu. Nah ketika tahu itu kemudian dia ketemu dan minta nasihat apa? Nasihatnya itu justru alaikum bil jamaah itu. Kamu harus mengikuti jamaah kebanyakan orang. Padahal beliau ini juga menyendiri. Tapi nasihatnya itu suruh bergabung dengan banyak orang. Ya karena kalau menyendiri ya aneh. Tapi memang ada ajaran untuk uzlah itu menyendiri itu ya ada. Jadi sekiranya kita ini kalau di dalam keramaian di masyarakat itu kok gak selamat ya, maka menyendiri itu bisa menjadi selamat. Maka pilih yang menyendiri. Ini yang ada dalam ajaran kitab Zabur yang dikutip sebagian ulama tasawuf ini, man tafarroda anin nasi naja fid dunya wal akhirah. Siapa yang memisahkan diri, menyendiri dari keramaian banyak orang itu, dia akan selamat dunia akhiratnya. Jadi ada ajarannya menyendiri itu ya baik, tapi bergaul dengan banyak orang itu ya baik. Bahkan sebaik-baik orang itu ketika dia bermanfaat bagi banyak orang. Semakin banyak manfaat kepada banyak orang, kepada umat Rasulullah berarti keberadaannya lebih baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa minal furqani, dan dari Al-Quran. Jadi bukan isinya Al-Quran ya lebih luas, tapi satu ungkapan yang isinya dari Al-Quran yang dikutip ulama akhlak itu adalah man hafidhul lisana salima fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menjaga lisannya, iman hafidhul lisan, siapa yang bisa menjaga lisannya, salima fid dunya wal akhirah, maka dia pasti selamat dunia akhiratnya. Jadi isinya apa intinya? Banyak orang nggak bisa selamat gara-gara lisannya. Ya karena itu mari kita latihan menjaga lisan. Jangan dikit-dikit komen, ini komen, dikit-dikit share. Itu ngarai ruwet. Kalau misalnya diperlukan ya kita komen. Kalau diperlukan kita ikut nimbrung. Kalau tambah ruwet ya mungkin itu cara memisahkan diri dari grup tadi itu. Diam. Jadi itu akan lebih selamat. Jadi semua ini memberikan pelajaran bahwa setiap orang itu harus mencari keselamatan dunia dan akhirat. Nah, di antara ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran itu menjaga lisan. Di antara yang diajarkan oleh kitab-kitab Allah adalah menjaga diri dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Maka kitab Zabur mengajarkan untuk uzlah. Kalau tidak bisa mempengaruhi banyak orang pada kebaikan, bahkan kita yang akan terkontaminasi, ya uzlah. Kalau anak-anak kita ini kumpul dengan teman-temannya pengaruhnya besar, nggak bisa ya. Saat ini uzlah di pondok no. Jadi pondok itu berarti uzlah dari pengaruh pergaulan, dari pengaruh HP. Lah. Mondok itu bagian dari uzlah kalau saat ini. Nah, ini berarti ini mengasingkan diri dari pengaruh yang bisa mencelakakan. Nah, terkait dengan menjaga lisan itu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dawa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisan. Ini terkait dengan menjaga lisan. Rasulullah dawa ahabbul a'mal, sebaik-baik perbuatan
ilallahi, di sisi Allah, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Kalau lisan kita ini tidak bisa diajak berbuat baik, baca Quran nggak bisa, zikir keju apa gitu. Yang minimal menjaga agar tidak keluar dari lisan kita ini kalimat yang menyebabkan murka Allah. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Karena itu lisan ini menjadi lubang kecil tapi bisa berbahaya. Sesuatu masuk ke sumur itu masih bisa diambil, masih bisa dicari. Jenengan paling berharga Pak, kalau ibu-ibu misalnya antingnya jatuh ke sumur karena ini harganya mahal atau ini sangat berkesan, ya ini dicarikan aja tukang nguras sumur, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau sesuatu sudah masuk ke mulut kita, itu sulit ngambilnya. Apa harus dioperasi perutnya? Atau yang keluar juga begitu, sesuatu yang keluar dari mulut kita ini. Apalagi kalau itu orang besar, ini satu kalimat ini bisa menghancurkan dunia ini. Ya, kalau pemimpin dunia ya dampaknya dunia. Kalau pemimpin dunia itu satu komando, hancurkan kan hancur. Satu kalimat bisa menghilangkan nyawa orang kan. Itu yang kalimat sinten Sambo itu, habisi atau apa itu. Sudah dihabisi gara-gara satu kalimat. Nah ini, maka yang paling dicintai oleh Allah itu hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Berikutnya al-afiyatu asyratu ajzain. Ini ada al-afiyatu asyratu ajzain, bahwa keselamatan itu ada 10 bagian. Tis'atun fis sumti, yang tis'atun yang 9 bagian itu ada pada diam, maksudnya ada pada lisan. Jadi sumti itu diam, maksudnya menjaga lisan. Wal ashiru fil uzlati anin nas, dan 1 bagian lagi itu ada pada uzlah tadi, memisahkan diri, menjauhkan diri dari, mengasingkan diri dari pergaulan banyak orang. Jadi yang menyebabkan kehancuran itu ada kalau ada 10 maka yang 9 itu ada pada lisan. Perselisihan, percekcokan ya mulai dari lisan. Orang saling membunuh itu karena dimulai dari lisan dulu, gak mungkin dimulai dari langsung sentuhan, pasti karena diawali dengan cekcok dulu, dengan adu mulut, dengan ya hasutan, maka kemudian sampai hilangnya nyawa gara-gara fitnah, gara-gara lisan. Orang yang tadinya rukun jadi bertengkar gara-gara lisan itu, kata-kata yang keluar dari lisan, orang yang tadinya harmonis jadi berantakan. Dan satu lagi yang bisa menyelamatkan itu adalah uzlah. Jadi kalau kondisi kita misalnya tidak bisa selamat dari kumpul banyak orang, maka mungkin sesekali kita harus uzlah. Tapi kalau bermanfaat, ya kita lebih bagus menjadi orang yang bermanfaat. Nah, ini karena para wali pun ya tadi, seorang wali besar pesannya ya suruh berjamaah, jangan menyendiri.
Kemudian ketika Imam Al-Ghazali itu pernah uzlah. Jadi karena beliau ini pakar banyak ilmu, ya ahli filsafat, ahli tafsir, ahli fikih, semua ilmu didalami. Tapi gelisah hatinya Mas ya. Akhirnya menyendiri. Bahkan jabatan yang waktu itu rektor beliau itu dijamin oleh khalifah. Ini beliau justru gelisah loh, saya ini mencari ilmu itu untuk ya dekat kepada Allah. Tapi ini kok mencari ilmu, dapat ilmu kok justru sibuk dengan dunia, jabatan. Akhirnya beliau tinggalkan itu, uzlah. Mengasingkan diri. Tapi dalam pengasingannya beliau yang sibuk ngarang kitab. Sampai jadi kitab Ihya Ulumuddin itu dikarang ketika beliau uzlah. Nah, ketika uzlah itu ditegur oleh wali Allah yang lain, ya, wali yang senior. Namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Mungkin kalau panggilan seperti kita ya, Mit, kenapa kamu tinggalkan diri, dimarahi? Kenapa kamu tinggalkan umat Muhammad, umat Rasulullah? Kamu biarkan berada di tangan al-mubtadi'ah, orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang bisa menyesatkan. Nah, kalau orang-orang yang baik, yang alim seperti kamu memisahkan diri, nanti umat Rasulullah dikendalikan orang-orang yang enggak benar. Nah, itu kemudian kembali lagi ke uzlah lagi. Jadi ini makalah yang ke-21. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu depan. Al-Fatihah.